Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Rahmawardani, dosen program studi instrumentasi meteorologi, klimatologi, geofisika pada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya yang meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Peralatan Pengamatan Meteorologi Maritim dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik pengajaran saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi tentang mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah Peralatan Pengamatan Meteorologi Maritim merupakan salah satu mata kuliah di program studi instrumentasi STMKG pada semester 3. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip kerja alat, sistem hardware maupun software pada peralatan, instalasi dan maintenance peralatan. Mata kuliah ini merupakan dasar pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki bagi seorang taruna yang nantinya bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sehingga yang bersangkutan akan bisa menganalisa kerusakan pada peralatan serta dapat melakukan maintenance mandiri serta kalibrasi pada peralatan meteorologi maritim. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, taruna mengetahui bagaimana prinsip kerja dari peralatan meteorologi maritim. Yang kedua, bagaimana memahami permasalahan yang terjadi pada komponen hardware maupun software pada peralatan meteorologi maritim. Yang ketiga, menerapkan ilmu secara logis, kritis, dan sistematis sehingga mampu melakukan maintenance, kalibrasi, maupun rekayasa peralatan meteorologi maritim. Dan yang keempat adalah menganalisa kerusakan yang terjadi pada hardware maupun software sehingga peralatan bisa menghasilkan data yang handal dan terpercaya. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, taruna akan diberikan topik-topik yang akan dibahas dalam 14 pertemuan dengan menggunakan pembelajaran tatap muka secara langsung dan diskusi. Adapun materi pembelajaran dalam 14 pertemuan ke depan adalah yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini membahas tentang konsep dasar dari meteorologi maritim serta roadmap observasi meteorologi maritim. Yang kedua adalah tentang AWS maritim yang berisi tentang gambaran umum, sensor, sistem logger, sistem komunikasi, instalasi dan syarat lokasi, pemeliharaan AWS maritim. Yang ketiga adalah AWS kapal, yaitu yang dibahas adalah dengan melakukan perhitungan arah angin yang sebenarnya pada AWS kapal. Kemudian pertemuan keempat adalah tentang alat ukur pasang surut air laut yang membahas tentang pengenalan dasar pasang surut air laut, gambaran umum alat pasang surut air laut, macam-macam alat pasang surut air laut. Pertemuan kelima membahas tentang alat ukur pasang surut air laut kedua yang akan membahas tentang prinsip kerja, instalasi dan pemeliharaan alat pasang surut air laut. Pertemuan keenam membahas tentang buoy, yaitu gambaran umum, sensor, tipe buoy, sistem logger, maupun sistem komunikasi. Kemudian pertemuan ketujuh membahas tentang buoy yang kedua, yaitu instalasi dan syarat lokasi, serta pemeliharaan buoy. Topik selanjutnya adalah HF radar yang akan membahas tentang gambaran umum, prinsip kerja HF radar, syarat instalasi HF radar, syarat lokasi HF radar, pemeliharaan HF radar. Selanjutnya adalah surface glider dan subsurface glider yang membahas tentang gambaran umum, sensor-sensor yang digunakan, serta sistem logger. Selanjutnya adalah tentang sea glider yang akan membahas tentang sistem komunikasi, instalasi dan syarat lokasi maupun pemeliharaan glider. Pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang ADCP yang pertama, Acoustic Doppler Current Profiler, yang akan menjelaskan tentang apa itu ADCP,
bagaimana prinsip kerjanya, serta jenis-jenis ADCP. Selanjutnya adalah ADCP kedua yang akan membahas tentang instalasi, sistem komunikasi, dan pemeliharaannya. Pertemuan selanjutnya membahas tentang sistem komunikasi satelit yang akan membahas pengenalan dasar, prinsip kerja, serta bagian-bagian satelit. Dan yang terakhir, pertemuan ke-14 akan membahas tentang sistem satelit BMKG. Sebelum saya menjelaskan tentang metode pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama yang merupakan kontrak awal pembelajaran antara taruna dan dosen. Pada pertemuan pertama perkuliahan, kita akan membahas kontrak perkuliahan, yaitu kesepakatan peraturan atau tata tertib perkuliahan. Selain itu, dalam pertemuan pertama ini juga akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah dan tujuan pembelajaran dari mata kuliah peralatan meteorologi maritim, serta materi pembelajaran yang akan dibahas pada 1 semester ke depan, dan beberapa motivasi kepada taruna agar mereka tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Materi pembelajaran, pemberian tugas, dan absensi kehadiran semuanya dilakukan secara paperless melalui simas.stmkg.ac.id. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Pada proses delivery ini, tujuan utama perkuliahan adalah bagaimana taruna bisa memahami materi dan bagaimana materi yang disampaikan oleh dosen ataupun pengajar bisa sampai kepada taruna. Maka, pada setiap pertemuan perkuliahan, saya akan beri kesempatan kepada taruna untuk membaca dan mengeksplor materi dari berbagai sumber secara berkelompok, agar mereka bisa mempunyai kesempatan berdiskusi dengan rekannya. Kemudian, mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya itu di depan kelas. Dengan begitu, mereka akan dipaksa membaca dahulu sebelum materi disampaikan. Baiklah, sebelum sampai ke AWS, kita harus mengerti dulu apa itu AWS. AWS yaitu Automatic Weather Station, merupakan stasiun pengamat cuaca otomatis yang lengkap untuk mengawasi parameter-parameter cuaca seperti arah, kecepatan angin, suhu, dan kelembapan udara. Yang selanjutnya itu bagian dari AWS Maritim. AWS Maritim banyak kita temui di kurs atau pelabuhan, di port yang lebih canggih, di offshore seperti penambangan, dan juga di kapal. Untuk produk dari AWS Maritim, kita dapat mengolahnya untuk bagian PC maupun komputer sejenisnya. Dan untuk menyambungkannya kita harus menggunakan produk seperti yang ada pada gambar di atas. Serta di dalam AWS Maritim terdapat tambahan parameter, yaitu parameter untuk menghitung temperatur air laut dan juga pasang surut air laut. Sekian yang dapat kami sampaikan materi mengenai AWS Maritim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan materi yang sesuai dengan RPS. Sebelum memulai perkuliahan, tenang, berdoa. Doa selesai. Silakan di tempat, gerak. Selamat sore, Bunda. Oke, selamat sore semuanya. Oke, pada sore hari ini kita akan memulai perkuliahan dengan tema yaitu AWS Maritim atau Automatic Weather Station di Maritim. Sebelum saya memulai perkuliahan, ada quote kita hari ini yaitu ini quote kita. Jadi always do your best. What you plan now, you will harvest later. Oke, tentang AWS Maritim, boleh kalian sebutkan macam-macam sensor dari AWS Maritim. Kira-kira apa aja nih sensor dari AWS Maritim? Ada yang bisa sebutkan? Oke, boleh ya, silakan. Sensor suhu. Sensor suhu, oke. Kemudian silakan. Ya. Sensor tekanan. Sensor tekanan, oke. Ada
Ada lagi? Itu Ya. sensor kelembapan. Sensor kelembapan udara. Oke. Kelembapan udara. Satu lagi. Ya. Sensor pasang surut. Pasang surut air laut. Oke. Sensor pasang surut air laut. Ya. Ini ya. Next. Untuk jadi ini adalah macam-macam dari sensor AWS maritim. Sebelum kita jelaskan, saya jelaskan dari masing-masing sensor ini pengertian dari AWS maritim. Apa sih AWS maritim itu? AWS maritim adalah stasiun cuaca otomatis yang didesain untuk mengukur dan mencatat parameter-parameter meteorologi maritim secara otomatis. Kemudian ini adalah sensor-sensornya. Ini adalah sensor-sensornya. Ada sensor suhu, kemudian sensor kelembapan, sensor tekanan, sensor kecepatan angin, sensor arah angin, curah hujan, radiasi, dan ini yang membedakan antara AWS maritim dan AWS yang lainnya adalah di dua sensor ini, yaitu sensor temperatur air laut dan sensor pasang surut air laut. Nah, sensor ya. Jadi sensor itu, kalau kita bicara tentang sensor merupakan ujung tombak suatu sistem instrumentasi elektronik, terutama pada sistem pengukuran dan sistem kontrol. Jadi sensor membantu instrumen elektronik dia untuk mendengar, melihat, mencium, mengecap dan menyentuh dunia fisik dengan mengubah atau mengkonversi sinyal fisik suatu objek menjadi sinyal elektrik. Jadi seperti ini ya. Jadi apabila ada rangsangan fisik seperti itu, dan ini yang bertugas untuk mendeteksi rangsangan fisik itu adalah sensor di sini. Jadi dia adalah mendeteksi dari sifat-sifat fisik yang ada di lingkungan untuk dirubah menjadi sebuah besaran listrik. Dari sini sensor kemudian akan dirubah menjadi besaran listrik, kemudian diolah dengan pengkondisi sinyal, kemudian ada pemproses sinyal, dan yang terakhir informasi itu akan disampaikan oleh kepada pengguna melalui website, melalui PC lokal ataupun melalui HP seperti itu ya. Oke, next. Nah ini jadi sebuah sistem AWS maritim itu yang pertama tadi terdiri atas sensor-sensor. Iya, sensor-sensor. Kemudian sensor itu bisa terhubung dengan akan dirubah menjadi besaran listrik dengan menggunakan data logger. Ini adalah data loggernya. Terus data logger. Kemudian langsung aja. Nah, ini kemudian dari data logger itu yang tidak kalah penting adalah power supply. Power supply. Nah, ini power supply ini dia akan memberikan energi ke data logger maupun sensor-sensor. Tanpa power supply ini sebuah sistem kita tidak akan bisa bekerja. Ya kan dari AWS tadi bagian-bagiannya ini adalah bagian dari sensor-sensornya. Ini adalah sensor suhu dan kelembapan, sensor radiasi, arah dan kecepatan angin, kemudian sensor tekanan, curah hujan, dan itu adalah power supply ya yang berasal dari solar panel. Kemudian di sini semuanya tadi masuk ke dalam data logger. Kemudian setelah masuk ke dalam data logger, semua informasi dari sensor tadi akan ditampilkan, didisplaykan di sebuah sistem seperti itu, sistem web seperti itu dengan menggunakan modem GSM atau jaringan GSM atau dengan menggunakan sistem komunikasi berbasis internet. Kemudian ini adalah sistem komunikasi dari AWS. Sistem komunikasinya adalah seperti ini ya. Ini adalah AWS. Kemudian kita bisa sambungkan dengan USB. Kemudian bisa dengan rangkaian serial RS232, serial RS232. Ini kalau USB kita gunakan untuk memasukkan
menyeting ini berapa lama kita ingin data itu keluar seperti itu. Jadi setting dari data loggernya itu ada di sini ya. Kita untuk men-setting program dari AWS itu dengan menggunakan laptop. Kemudian dari situ ini adalah kabel serial RS232 untuk menampilkan informasi cuaca, informasi dari sensor-sensor tadi secara lokal. Jadi ini kita hanya bisa melihat informasi ini, misalnya AWS ini ada di STMKG, kita hanya bisa melihatnya di STMKG. Ini posisinya ada di lab meteo seperti itu, jadi lokal. Tapi dengan menggunakan modem atau sistem komunikasi berbasis internet tadi berbasis GSM atau GPRS, kita bisa melihat informasinya di yang lebih jauh lagi. Misalnya kita di sini, informasi ini bisa kita lihat di BMKG pusat seperti itu. Nah, ini adalah jaringan dari AWS yang ada di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat banyak sekali ya jaringan AWS kita yang sudah ada, yang sudah terpasang di seluruh Indonesia, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua, semuanya sudah terpasang dengan sistem AWS kita, di mana kita bisa mengamati cuaca secara otomatis dari daerah-daerah, bisa kita lihat dimanapun kita berada. Dan ini adalah link ya, kalau jadi bisa dilihat dengan link ini data pengamatannya. Oke. Ya, oke. Itu ya, itu apa tadi mata kuliah yang saya sampaikan. Kita akan lanjutkan dengan ke taman alat dengan melihat dari AWS itu sendiri. Oke. Yes. Materi yang disampaikan diambil dari buku WMO 08, yaitu Guide to Meteorological Instrument and Method of Observation, dan beberapa materi dari Manual and Guide Intergovernmental Oceanographic Commission. Setelah penyampaian materi, selanjutnya saya akan mengajak taruna ke lapangan atau ke taman alat untuk melihat langsung peralatan yang sudah disampaikan di kelas. Contoh dari AWS ya, tapi ini adalah AWS Synoptic seperti itu. Ini adalah bagian-bagian dari AWS yang sudah saya terangkan tadi di kelas, yaitu ini adalah data logger. Data logger, ini kemudian di sini ada baterai. Nah, ini adalah baterai. Sumber baterai ini adalah solar panel yang di atas. Jadi sumber baterainya dari solar panel yang di atas. Nah, ini sensor-sensornya adalah yang pertama di sini ada sensor tekanan. Ini ya, ini adalah sensor tekanan, namanya adalah PTB 110. Nah, ini adalah, dan ini adalah enclosure dari AWS seperti itu. Ya. Ini adalah bagian-bagian dari AWS. Kemudian ada namanya sensor suhu dan kelembapan. Ini ada di sini ya. Ini bisa kita lihat di sini sensor suhu dan kelembapan. Nah, ini di sini ya. Dan ini dilindungi dengan radiation shield. Agar kenapa? Agar dia terhindar, agar bisa terlindung dari radiasi matahari secara langsung. Jadi sensornya ada di dalam sini. Ya, ini adalah pelindungnya radiation shield. Dan kemudian di sini ada sensor radiasi sinar matahari. Ini ada piranometer. Nah, ini untuk menghitung berapa besarnya radiasi sinar matahari. Kemudian ada di atas ketinggian 10 meter ya. Itu di atas ada sensor arah dan kecepatan angin untuk menghitung arah dan kecepatan angin. Kemudian ada lagi sensor curah hujan. Nah, ini di sini ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah sensor curah hujan. Tipping bucket. Nah, curah hujan dengan menggunakan tipping bucket. Ini juga adalah sensor curah hujan. Itu ya. Itu adalah bagian dari AWS. Kalau AWS maritim ada tambahan lagi untuk sensor temperatur air laut dan sensor pasang surut air laut. Tapi karena ini adalah AWS Synop, sensor untuk kedua sensor itu
nggak ada ya. Jadi hanya 7 sensor itu yang terpasang di AWS Sinoptik. Mungkin kita bisa langsung ini diskusi tadi yang sudah saya ini ya sebutkan di kelas. Kita bisa mencari masing-masing spesifikasi teknis dari sensor-sensor tersebut. Mungkin kita bisa diskusi di saung ya. Metode yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana interaksi pada proses belajar mengajar antara dosen dan taruna. Setelah penyampaian materi, saya akan memberikan kesempatan kepada taruna untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Setelah sesi tanya jawab ini, akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan memberikan topik yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Dalam sesi diskusi akan dibentuk kelompok agar taruna dapat berdiskusi dengan rekannya dalam menyelesaikan atau menjawab pertanyaan atau hal-hal update yang dilontarkan ke forum. Diskusi tersebut akan dipimpin oleh saya sebagai dosen pengampu mata kuliah, dan taruna akan mencari atau browsing di internet terkait dengan update teknologi peralatan maritim terkini sambil sesekali mendiskusikan dengan saya sebagai dosen pengampu. Kemudian cari untuk spesifikasi teknis dari masing-masing sensor yang tadi sudah saya terangkan. Silakan kalian kerja berkelompok, kemudian hasil diskusinya nanti akan kita presentasikan. Seperti itu. Yang ketiga adalah assessment, yaitu penilaian yang diberikan kepada taruna. Penilaian ini meliputi kehadiran, tugas, UTS dan UAS, serta kuis yang dilakukan secara mendadak dengan komposisi penilaian sebagai berikut. Untuk kehadiran adalah 10%, tugas dan kuis adalah 20%, UTS 30%, dan UAS adalah 40%. Kesepakatan penilaian ini juga telah disampaikan pada pertemuan pertama, yaitu pada pertemuan pendahuluan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terus berkarya dan berinovasi dan memberikan yang terbaik untuk agama, negara, dan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.